Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Kamila Arif, NIM 1919115, akan mempresentasikan tentang responsi patologi anatomi. Hari ini yang akan saya terangkan adalah ada 4, apendisitis akut, kronis, hemoroid, dan adenoma kolon. Yang pertama yaitu apendisitis atau inflamasi pada appendix. Telah diketahui bahwa etiologi dari appendisitis adalah obstruksi lumen appendix, diet dan hygiene yang buruk, lalu ada stasis fekal atau fekalit. Jika pada lansia ada parasit, ataupun bisa juga ada neoplasma, atau biasanya juga ada hiperplasi limfonodi. Kemudian manifestasi klinisnya yaitu bisa berupa anoreksia, nausea, atau biasanya ada muntah, lalu ada nyeri pada area umbilikal, biasanya juga ada nyeri kuadran kanan bawah, tepatnya di titik McBurney. Lalu biasanya juga disertai demam ringan sekitar 37,5 sampai 38,0 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan untuk mendiagnosis appendisitis ini biasanya yang paling penting yaitu nyeri kuadran kanan bawah, tepatnya di titik McBurney. Kemudian yang paling spesifik biasanya ada rebound tenderness. Saat perkusi ditemukan nyeri juga, ada muscle rigidity atau difference muskular pada lokal, ada juga rousing sign, nyeri kuadran kanan bawah saat penekanan pada abdomen kiri bawah, lalu biasanya juga ada psoas sign, nyeri saat ekstensi panggul kanan yang ditandai dengan pada muskulus psoas. Berikut ini adalah histologi normal pada appendix, yang mana di sini ada lapisan subserosa, dan di tengah juga ada follicle lymphoid di situ. Jika pada appendisitis biasanya ditemukan hiperplasia limfonodi. Terus ini pada lapisan submukosanya, muscularis propria, lapisan serosa, dan mukosa. Lalu ini adalah histopatologi mikros. Dari sini yang sebelah kiri merupakan appendisitis akut, yang mana di situ ada infiltrasi terutama sel-sel neutrofil pada muscularis propria. Lalu biasanya di sana juga terdapat di sini, sebenarnya ini merah-merah ini adanya kongesti pada pembuluh darahnya. Lalu juga ada pada permukaan dindingnya juga kasar, kanula, dan eritema. Kemudian ada appendisitis kronis. Ini ada juga infiltrasi dari sel-sel mononuklear, terutama limfosit. Sini juga bisa dilihat sel plasma dan makrofag. Kalau sudah kronis, biasanya kondisinya sudah iskemi dan ada ulcerasi pada appendisnya dan bisa mengarah ke gangrenosa nekrosis. Ini adalah histo-PA pada makrosnya. Di sini terlihat hemorrhagic atau ada perdarahan, terlihat nekrosis juga. Kemudian pada serosanya ada kongesti, ulcerasi, ada kayak erosi mukosanya dan tampilannya hiperemis. Di sini kemerahan. Lalu biasanya di lumennya ada pus, kuning-kuning ini, dan berdarah. Yang kedua, penjelasan selanjutnya adalah hemoroid, yaitu gangguan plexus arteri vena yang berfungsi sebagai vein sphincter pada anus. Etiologinya biasanya sering mengedan saat defekasi, konstipasi, kehamilan, obesitas, dan kurang makanan berserat. Pada manifestasi klinisnya, biasanya ditemukan benjolan di anus, lalu rasanya nyeri, dan biasanya keluar darah segar yang bisa mengarah ke anemia. Ini pada pemeriksaan fisiknya, kalau internal itu biasanya letaknya pada plexus hemoroid superior, dan jika eksternal plexus hemoroid inferior. Dari sini di gambar ini terlihat kalau internal ini di dalam anusnya, terutama di plexus yang superior, kalau ini yang inferior, yang eksternal inferior. Nah, ini adalah stadium-stadium dari hemoroid, yang mana yang stadium 1 itu keluhan BAB, ada darah keluar. Yang kedua, saat BAB itu selain keluar darah juga ada penonjolan yang keluar, tapi bisa masuk kembali selesai BAB. Yang ketiga, stadiumnya itu tonjolan ini mulai membesar dan sulit masuk sendiri, dan sering merasakan nyeri. Keempat, tonjolan ini tidak bisa dimasukkan kembali, dan rasanya nyeri, lalu perlu tindakan operasi untuk mengobatinya. Ini dia histologi dari anal, yang mana ini adalah anorectal junction. Yang pertama di sini ini perpindahan dari rektal ke anus, histologisnya dari merupakan transisi dari epitel kolumnar menjadi squamosa ini. Lalu semakin ke arah inferior, maka ini epitelnya akan semakin menipis. Ini epitelnya squamos, dan biasanya pada anal itu ditandai dengan adanya folikel rambut, terutama pada perianalnya. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu untuk histopatologi secara mikrosnya pada hemoroid ini kalau di gambar ini contohnya hemoroid internal. Di sini adanya dilatasi pembuluh darah, di sini pembuluh darah submukosa. Lalu jika membesar atau menonjol, dia bisa kena trauma terutama saat defekasi, sehingga di situ akan ada peradangan trombus dan bisa rekanalisasi. Jadi, penonjolan tadi itu bisa memicu perdarahan saat defekasi. Lalu di sini juga terlihat hemorrhagic,
edema, terlihat sel-selnya ini membesar atau edema, di situ menunjukkan adanya inflamasi. Pada epitelnya sendiri ada keratinisasi epitel squamous. Nah, ini epitel squamous ini merupakan penanda bahwa di situ adalah hemoroid internal. Kalau hemoroid eksternal itu epitelnya sudah berbeda. Nah, di sini contoh dari makros dari histo PA-nya hemoroid stadium 1. Di sini terlihat kemerahan di premis. Nah, ini pada stadium 2 sudah terlihat adanya penonjolan yang bisa kembali. Stadium 3 ini tidak bisa kembali, sulit dan sudah sering merasakan nyeri. Kalau stadium 4 ini sudah butuh untuk dilakukan tindakan selanjutnya, dan ini sudah nyeri dan tidak bisa kembali. Selanjutnya yaitu adenoma kolon, yaitu polip jinak yang memiliki komplikasi berupa adenokarsinoma kolorektal. Etiologinya sendiri biasanya di situ terjadi kolitis atau bisa juga faktor genetik, kurang serat dan sayur, konsumsi lemak hewani yang berlebihan, terutama daging merah. Manifestasi klinisnya di situ ada perdarahan beranal disertai peningkatan defekasi atau biasanya disertai diare minimal selama 6 minggu. Saat RT di sana juga teraba massa pada fossa iliaca dextra. Ini adalah histologi kolon yang normal. Pada kolon ini lapisannya pada lumennya ini lapisan mukosa, submukosa dan muscularis propria. Ini terlihat pembuluh darah dan di sini subserosa. Lalu pembedanya dari duodenum dan ileum sendiri, pada kolon ini biasanya terdapat Taenia coli. Ini lanjut untuk pada histopatologi dari adenoma kolon sendiri secara mikros. Ini biasanya berbentuk pedunkulus atau bertangkai. Ini bertanggainya. Nah, pada permukaannya seperti belutu dari epitel-epitelnya, dan ada fibromuskular yang ramping. Kemudian ditandai juga displasia pada epitelnya. Nah, intinya di sini hiperkromatin, terus ada yang bentuknya memanjang, ada juga yang bulat dan berlapis-lapis. Nah, untuk polip sendiri atau adenoma kolon ini merupakan berupa polip, itu terdiri atas kelenjar-kelenjar yang kecil, bulat ataupun berbentuk tubulus. Nah, ini juga ciri khasnya ada pembuluh darah yang mencolok pada submukosa. Ini merah-merah ini adalah pembuluh darah yang kongesti. Next adalah histopatologi dari adenoma kolon, terutama makroskopisnya. Yang pertama ini berbentuk pedunkulus. Nah, ini tangkainya seperti di sini. Ini tangkainya, jadi menempel pada area kolon. Ini yang kedua, contohnya ini berwarna, memang semuanya itu berwarnanya lebih merah dari mukosanya. Nah, bentuknya juga teksturnya seperti blueberry. Lalu untuk integrasinya Islam sendiri, saya mengambil dari surat An-Nahl ayat 66, yang berarti, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dari sini integrasi Islam yang diambil adalah berupa penciptaan dari alat pencernaan pada makhluk hidup, yang mana di sana juga berfungsi, terutama pada hewan ternak, misalnya sapi, untuk susunya itu bisa menjadi yogurt atau produk probiotik, yang mana akan bermanfaat untuk sebagai pertumbuhan flora normal pada pencernaan manusia, terutama pada pasien yang suplementasi, terutama pada penyakit gastroenteritis. Nah, di sini juga dibedakan bahwa pada usus besar dari sapi sendiri itu memiliki dibedakan antara yang bersih dan yang tidak, yang mana yang bersih akan biasanya dibuat untuk makanan manusia berupa jeruan, lalu untuk dari kotorannya sendiri bisa juga sebagai kompos. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.